Di dalam analisis retrospektif ini, kami mencoba merekonstruksi secara induktif peristiwa banjir 26 November di Kabupaten Biren, Provinsi Aceh, dengan cara menggabungkan kesaksian warga dan analisis citra satelit. Secara spesifik, kami menggunakan machine learning atau AI untuk mengkomputasi klasifikasi tutupan lahan pada citra satelit Sentinel-2 untuk Biren yang direkam sebelum dan sesudah banjir. Dan berikut kami paparkan hasilnya. Dari pemberitaan telah dikabarkan ada 28 jembatan di Biren yang putus total, 2.000 unit rumah yang hilang dan rusak berat, serta 3.000 rumah lainnya rusak ringan dan terendam lumpur. Dapat kita bayangkan betapa dahsyatnya banjir yang melanda Biren. Berikut adalah visualisasi dampak banjir di sana yang kami peroleh dengan cara mengklasifikasikan tutupan lahan pada citra satelit Biren setelah banjir. Area berwarna biru di sini memvisualisasikan daerah yang terdampak banjir di Biren, yang estimasi total luasnya mencapai 10.857 hektar. Jika dikatakan 2.000 rumah hilang dan 3.000 lainnya terendam lumpur, memang dapat kita lihat bagaimana area berwarna oranye yang merepresentasikan area pemukiman warga Biren begitu terdampak oleh banjir. Jika dikatakan 28 jembatan terputus, memang dapat kita lihat bagaimana jalan-jalan raya yang direpresentasikan oleh jejaring berwarna merah ini sebagian besar terdampak oleh banjir. Dapat kita lihat dengan jelas pula bagaimana sekolah-sekolah hingga kampus, puskesmas dan rumah sakit, tempat ibadah, tower telekomunikasi dan tower transmisi listrik sebagian besar terdampak oleh banjir. Dari kesaksian Pak Hamli, seorang warga desa Kapa, banjir bandang datang dari dua arah, dari barat, dari arah Pantelong, dan dari timur. Warga berlarian tidak sempat menyelamatkan apa-apa. Ketinggian air mencapai 1 meter. Dalam hitungan menit, air terus meninggi hingga 3 meter. Semua habis tinggal badan. Demikian kata Pak Hamli. Jika kita visualisasikan, kira-kira demikian yang terjadi. Air sungai di selatan desa Pantelong meluap dengan cepat menjadi banjir, menyapu rumah-rumah di Pantelong, dan terus mengalir ke arah utara hingga desa Kapa. Di saat yang bersamaan, air sungai di timur Kapa juga meluap, menyebabkan banjir bandang dari sisi timur. Desa Kapa, sebagaimana kesaksian dari Pak Hamli, disapu banjir bandang dari dua arah. Jika kita telusuri jalur sungai tersebut, terus menuju ke selatan, ke daerah hulu yang lebih tinggi, kita dapati jalur sungai tersebut ternyata merupakan pertemuan dari sekitar 4 jalur sungai yang ada di atas. Yang keempatnya adalah bagian dari daerah aliran sungai atau das Peusangan. Maka kemungkinan besar banjir yang terjadi di hilir adalah akumulasi debit air dari beberapa sungai di hulu das Peusangan. Sayangnya, menurut data yang ada, das Peusangan saat ini berada di dalam kondisi yang sangat kritis karena deforestasi. Hari ini hanya tersisa sekitar 25% tutupan hutan di sana atau sekitar 61.000 hektar, di mana 12.000 hektar diantaranya berada di Biren. Lebih jauh lagi, berdasarkan komputasi machine learning yang kami lakukan untuk mengklasifikasikan tutupan lahan di bagian hulu Biren, kami menemukan bahwa sebagian besar area das Peusangan yang berada di bagian hulu Biren adalah lahan sawit yang estimasi luasnya mencapai 2.768 hektar. Deforestasi dan lahan sawit menyebabkan hilangnya tutupan hutan, dan sudah terlalu banyak penjelasan saintifik yang menerangkan mengapa hilangnya tutupan hutan, yang terutama jika terjadi di daerah hulu, akan menyebabkan rusaknya fungsi ekologis daerah hulu sebagai pengatur lalu lintas air yang pada akhirnya akan menyebabkan banjir di daerah hilir. Dalam kondisi seperti ini, hujan lebat dapat membawa bencana kapan saja. Dan ternyata, jika kita amati peta cuaca ini, curah hujan di Biren dan sekitarnya memang relatif lebih tinggi pada 26 dan 27 November dibanding dengan hari-hari sebelumnya. Fakta bahwa tidak berfungsinya secara optimal das Peusangan dan daerah hulu Biren karena minimnya tutupan hutan akibat dari deforestasi, ditambah pengamatan curah hujan yang tinggi, memperkuat rasionalisasi terhadap dugaan bahwa kerusakan ekologis di hulu Biren lah yang menyebabkan banjir bandang pada akhir November lalu. Jika kita visualisasikan, air hujan yang turun dengan lebat di hulu das Peusangan
yang pada bagian utaranya merupakan daerah hulu dari Kabupaten Biren, tidak lagi mampu meresap dengan baik karena di area tersebut hanya tersisa sedikit tutupan hutan akibat deforestasi dan lahan sawit. Alhasil, air tidak tertampung mengalir deras ke hilir melalui sungai-sungai yang pada akhirnya tidak mampu lagi menahan debit yang terus bertambah dengan cepat, sehingga meluap dan menyebabkan banjir bandang dari dua arah di Desa Kapa, sebagaimana yang diceritakan oleh Pak Hamli tadi. Selain Das Peusangan, Biren dilalui oleh beberapa das lain, dan bangunan analisis ini relevan dan analog dengan das-das yang lain tersebut. Di daerah Hulu Biren, kami menemukan tutupan lahan yang diklasifikasikan sebagai lahan sawit, dengan estimasi total luasnya 6.825 hektar, dan yang diklasifikasikan sebagai lahan terbuka dengan estimasi total luasnya 5.798 hektar. Jika ditotal, keduanya mencapai 12.534 hektar, atau kira-kira sama dengan 4 kali luas kota Yogyakarta. Melihat posisi lahan-lahan terbuka tersebut yang berada di dalam atau berdampingan dengan lahan sawit, besar kemungkinan lahan tersebut juga tengah dipersiapkan untuk menjadi lahan sawit. Jika melihat besar lahan dan letaknya yang jauh dari pemukiman penduduk, kemungkinan lahan sawit tersebut adalah milik korporasi dan bukan perkebunan rakyat. Tentu kita tidak mempermasalahkan perkebunan rakyat, karena itu menjadi sumber mata pencaharian yang menopang ekonomi rakyat kecil. Tercatat ada 3.000 petani sawit di Biren yang menggarap sekitar 5.700 hektar perkebunan rakyat, yang artinya masing-masing petani hanya mengerjakan sekitar 1,9 hektar. Dari citra satelit dapat dilihat kebanyakan perkebunan rakyat lokasinya dekat dengan pemukiman warga yang berada di hilir. Yang menjadi permasalahan adalah lahan sawit besar di daerah hulu. Yang pertama adalah karena berpotensi besar merusak fungsi ekologis di dalam pengaturan lalu lintas air. Dan yang kedua, jika lahan seluas itu ternyata benar dimiliki oleh korporasi, maka akan menjadi sebuah kesenjangan ekonomi yang ekstrim karena kesejahteraannya hanya mengalir ke segelintir pemilik korporasi. Sedang ketika terjadi banjir, air bah mengalir dan menyapu rumah-rumah rakyat kecil seperti yang kita saksikan saat ini. Keduanya jelas bertentangan secara diametral dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 yang mengamanatkan keadilan ekonomi dan ekonomi yang berwawasan lingkungan. Sebagai penutup, idealnya rehabilitasi hutan dan lahan menjadi agenda mendesak, terutama di daerah Hulu Biren dan hulu-hulu wilayah lainnya di Sumatera yang terdampak banjir. Karena kita tahu bahwa rehabilitasi adalah sebuah proses panjang, maka langkah pertamanya harus segera dimulai hari ini. Analisis yang kami lakukan di sini adalah sebuah studi awalan yang sekiranya dapat menjadi referensi bagi studi lanjutan yang lebih komprehensif. Untuk itu, review, kritik, dan masukan akan sangat diapresiasi. Semoga analisis singkat ini bermanfaat, terutama bagi pemerintah yang tengah menangani banjir. Kami juga berharap analisis ini dapat menjadi kompas saintifik bagi pemerintah di dalam memperbaiki kebijakan pengelolaan sumber daya alam ke depan.